Oke, jumpa lagi dengan Badai Rimba Channel. Jadi masih membahas seputaran sepeda, terutama goes jauh ya. Saya yakin bahwa sahabat-sahabat saya para goeser dalam perjalanannya goes jauh pasti akan mengalami hal-hal yang istilahnya baik itu menggembirakan, menyedihkan, membuat kita terharu, kemudian membuat kita senang karena jumpa kawan ya, sahabat-sahabat di perjalanan. Tapi ada juga yang horor. Nah, ini akan saya ceritakan ya. Jadi bukannya ini ya, ini hanya semacam hiburan aja lah. Jadi apa yang saya pernah alami selama perjalanan gue sejauh itu memang kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi sebetulnya itu biasa saja sih. Mungkin karena kitanya lagi lelah, ada semacam sugesti, ada semacam rasa takut, itu biasa tuh. Jadi akhirnya berhubungan dengan hal-hal yang istilahnya di luar nalar kita. Oke, kita mulai ya. Pertama, kejadian yang rada horor ya. Waktu saya masih tinggal di Pekanbaru, saya udah main sepeda, udah jauh juga. Jadi saya melakukan goes sambil bike camp ya. Jadi bike camp sendirian di suatu tempat semacam hutan lindung yang dikelola oleh Chevron. Hutan lindung itu namanya Buluh Cina. Dari kota Pekanbaru misalnya sekitar 20 kilometeran lah, nggak terlalu jauh. Tapi ada hutan lindung dan di pinggir Sungai Kampar. Sungai yang terbesar di wilayah Kampar. Jadi saya ke sana tuh harus nyebrang sungai dulu pakai sampan ya. Lebar sungainya mungkin bisa lebih dari 100 meteran lah, lebar sekali ya. Jadi saya ke sana, nyebrang, kemudian masuk ke hutan lindung, pasang tenda, kemudian biasalah ya masak segala macam. Nggak ada orang, sendirian. Di depan tenda itu danau, ada danau, jadi asik lah. Ini contohnya ini nih, fotonya ya, contohnya ini. Jadi saat habis pasang tenda, masak segala macam, tibalah selepas maghrib. Jadi saya masih buat api unggun, masak segala macam, masih kontak-kontak sama kawan-kawan Fed baru ya, federalnya Pekanbaru yang ada di Pekanbaru. Biasalah, say hello, karena kan jaraknya hanya 20 kilometer. Setelah itu saya tidur, di sekelilingnya tuh pohon-pohonnya besar-besar ya, pohon ini kecil lah, yang ini masih, jadi ada yang tidak apa nggak bisa dipeluk sama orang, mungkin sama 2 orang 3 orang baru bisa dipeluk. Jadi pohonnya besar-besar, ada di sekelilingnya di depan danau, kemudian di pinggir danau itu saya bikin tenda, mendirikan tenda ya. Kemudian pas malam saya tidur aja karena kan udah capek ya, habis goes dari rumah, kemudian pasang tenda, masak, api unggun dan segala macamnya ya, sendirian aja tidur. Antara sadar nggak sadar ada yang berjalan di sekeliling tenda itu, brek 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 gitu ya. Saya bangun, saya dengerin, kemudian dia sambil gesek-gesekan entah apalah, suaranya itu bergesek ke tenda itu. Jadi blek 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 terus mungkin hampir 5 menit ya. Antara sadar nggak sadar saya bangun. Ada apa nih? Terus dia keliling. Akhirnya saya baca-baca aja di situ. Udah aja lah. Daripada saya keluar takut, udah aja tidur lah, tinggal tidur lagi aja. Akhirnya hilang sendiri gitu.
sampai merinding juga. Saya nggak tahu sampai sekarang apa sih. Jadi kerasa tuh ngelilingi tenda tuh, blag, blag. Suaranya berat itu, blag, 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 blag. Itu di Pekanbaru ya. Kemudian ada kejadian juga saat saya goes sendirian ke arah pantai selatan, ke arah Pamengpeuk ya. Jadi saat itu mungkin habis lebaran ya kalau nggak salah. Habis lebaran saya goes dari Cianjur menuju Bandung, nginap di Bandung, kemudian paginya langsung ke arah Garut, kemudian mau ke Ranca Buaya. Pada saat di daerah namanya Gunung Gelap ya, Gunung Gelap itu sudah dikenal dan saya pun sudah hafal sih sebetulnya lintas Gunung Gelap itu karena eh, lintas antara Gunung Gelap itu posisinya di antara Cikajang dan Neglasari, kemudian Cisompet, baru Pamengpeuk. Nah, kenapa saya hafal? Karena di Neglasari itu tempat tinggalnya kakek saya dulu, sekarang udah pada meninggal, di perkebunan teh ya. Jadi waktu kecil saya waktu liburan tuh sering melintasi itu, jalan masih jelek ya. Gunung Gelap itu dan memang terkenal dari dulu Gunung Gelap tuh semacam ada mitos bahwa di Gunung Gelap tuh kadang-kadang terlihat harimau atau apalah gitu ya. Nah, saat itu saya melintas di Gunung Gelap, udah maghrib ya. Tadinya saya mau nginep di pos polisi. Saya mampir dulu sih lapor bahwa saya sedang mengadakan perjalanan. Sama polisi itu bilang, udah aja Pak di sini aja nginep. Tapi saya lihat pos polisinya kurang representatif, artinya kalau saya nginap di situ mungkin akan terganggu petugas yang di sana. Saya bilang, udah Pak saya jalan karena saya mau ke Neglasari lah, itu ada banyak saudara saya di sana. Oke, hati-hati aja Pak di daerah Gunung Gelap. Siap, saya bilang. Lepas maghrib itu saya sudah keluar dari situ dan pada saat sekitar jam 7 di daerah Gunung Gelap. Jadi posisi Gunung Gelap itu suasananya banyak pohon besar, jalannya memang bagus, datar ya, tapi berkelok-kelok gitu. Dan jarang kendaraan karena udah menuju malam ya. Saya goes saja. Tiba-tiba kok terasa berat. Padahal jalan datar ya. Saya turun sambil berdiri gini, saya lihat posisi gear di belakang udah posisi yang besar. Kemudian saya pijit ban belakang nggak gembos. Depan pun saya pijit nggak gembos. Saya pikir, kenapa jadi berat begini? Padahal jalan datar. Memang jalan gelap ya. Saya sendirian. Ah, saya goes aja lagi. Itu masih berat. Sambil baca-baca, berat gitu. Akhirnya kira-kira sekitar 20 menit dari kejadian itu masih berat tuh, masih berat. Ada warung yang masih buka, cuma satu-satunya di pinggir jalan. Saya bilang dalam hati, wah alhamdulillah ada warung. Kelihatan dari lampu cempornya ya. Saya menuju sana aja. Si akangnya ada, Kang, biasalah so akrab. Jadi istilahnya binwil ya, bina wilayah. Say hello, kemudian dia nanya biasa dari mana, mau kemana, sedang apa gitu kan. Saya jawab. Akhirnya saya gini, pura-puranya, kan pesen Indomie lah satu sama teh manis. Oke, dia bilang, dia bikin, sambil dia bikin saya ngobrol. Kang, ada apa Pak? Tadi saya di daerah situ Gunung Gelap tuh, saya berhenti karena pas saya goes tuh berat. Padahal ban nggak gembos dua-duanya. Kemudian gear yang belakang tuh di uh, yang besar dan jalan datar. Memang di situ datar, Pak, nggak ada yang nanjak daerah Gunung Gelap itu. Tapi kenapa berat ya? Si Akang itu cuma ketawa aja. Ah Pak, di situ mah biasa katanya. Suka ada yang aneh-aneh. Waduh, saya bilang dalam hati. Akhirnya saya bilang gini, Pak, Kang, boleh nggak saya nginep sini aja lah. Daripada saya nerusin ke Neglasari masih jauh. Artinya masih harus melewati jalan tapi hutan. Oh nggak apa-apa, nginep aja sini lah. Daripada nanti kemalaman di sana. Udah nginep sini aja lah di warung. Akhirnya saya habis makan, saya nginep di warung. Nah itu kejadiannya kedua. Jadi aneh juga ya. Mungkin sugesti juga lah.
Yang ketiga, saat saya perjalanan dengan si Niko pulang dari Dieng. Jadi saya keliling dari Cianjur, Sindang Barang, Pangandaran, kemudian Wonosobo, Dieng, turun ke Pekalongan. Pekalongan turun akhirnya ke arah dari Cirebon ke apa istilahnya Cadas Pangeran, daerah Cadas Pangeran. Itu udah malam, kira-kira jam 10-an lah. Saat turun habis habis ada tempat istirahat di Cadas Pangeran tuh yang ada neon Cadas Pangeran ya, ada Cadas Pangeran. Nah mungkin ini nih fotonya. Saya pas turunan lewat patung yang salaman itu ya, kok terasa berat padahal turun. Kok terasa berat nih? Saya bilang Niko di belakang, Nik berhenti dulu Nik. Ada apa Kang? Ya pokoknya berhenti dulu lah. Saya turun, saya pijit ban depan nggak gembos. Ban belakang sama. Lihat gear nggak bermasalah, tapi kok berat. Saya bilang Nik, coba saya angkat ban depan tolong puterin. Tek, diputer lancar. Yang belakang lancar juga. Waduh, ada apa nih saya bilang dalam hati ya. Akhirnya saya baca ayat kursi 3 kali sambil merenung, ya mudah-mudahan selalu diselamatkan. Habis baca doa itu 3 kali, ayo Nik kita berangkat lagi. Habis itu ya ringan, bablas saja ringan. Soalnya kan pas mudun ya turun jalannya. Kalau tadi pas turun juga kok berat gitu. Serasa ada yang mengganjal di hubnya itu. Padahal setelah diputerin sama sini kok enggak. Itu yang ketiga. Jadi ada kejadian-kejadian yang memang sama kita nggak kepikir. Tapi mungkin itu karena kita capek, karena kita sugesti. Tapi saya yakin kawan-kawan ya yang sering goes jauh ada yang pernah mengalami hal-hal yang memang di luar nalar kita ya. Satu lagi saya saat goes Sabah Banten 2, saya sendirian juga di daerah apa ya namanya setelah setelah Sawarna ada pantai, karena saya kemalaman saya nginep di situ yang ada joglo-joglo, ada warung juga sih sebetulnya, ada joglo. Saya minta izin sama ibu warung, Bu, saya boleh nginep sini? Boleh aja Pak, situ aja. Ada semacam joglo di pinggir pantai. Ya mungkin itu juga karena capek ya, karena habis berapa hari lah sampai situ, mungkin 4 hari dari Cianjur ya. Setelah tanjakan Habibie mungkin ya, pas ada turunan, ada pantai juga. Pada saat saya habis makan, lalu tidur, antara sadar nggak sadar, badan saya ada yang narik-narik, tangan saya ditarik-tarik gini. Saya lagi tidur ya. Saya di balai-balai ya, sendirian, jadi balai-balainya terpisah gitu dengan warung tuh. Jadi semacam joglo-joglo gitu. Ombak lagi besar ya. Saya oh, kenapa ini narik-narik gini? Saya gini lagi, 3 kali nih. Tarik-tarik lagi tangan, tarik lagi tangan, akhirnya saya bangun aja ini. Saya baca-baca di situ sambil lihat-lihat, memang sepi, keadaan gelapnya. Warung ya otomatis gelap, nggak ada istilahnya ya pada tidur lah, nggak tahu mungkin pulang, saya nggak tahu juga. Habis itu saya berpikir siapa ini yang narik-narik, padahal nggak ada orang gitu kan. Nah itulah 4 pengalaman yang agak horor ya, tapi sebetulnya banyak sih yang saya alami yang horor, tapi itu yang memang saya rasakan aneh juga. Ya kembali mungkin karena sugesti, karena capek, karena pikiran kita takut. Dan memang orang itu pasti rasa takut itu pasti ada. Bohong orang mengatakan, wah saya tidak takut. Semua orang punya rasa takut. Tapi bagaimana kita memanage rasa takut itu untuk menjadi suatu keberanian.
Artinya kalau kita hanya takut ya nggak akan pernah kemana-mana, nggak akan bisa pergi kemana-mana. Ayo aja rasa takutnya dipelihara. Padahal rasa takut itu bisa di-manage. Rasa takut itu pasti ada. Cuma kita bagaimana memanage-nya itu. Ya itulah mungkin sharing mengenai horornya itu ya. Mungkin banyak hal-hal lain yang sahabat-sahabat goeser mengalami juga. Bisa di kolom komentar di bawah ya ditulis, kita sharing pengalaman. Yang paling horor pasti ada lah, pasti ada. Karena kita kan berhubungan dengan alam. Di alam itu bukan hanya kita saja ya, yang istilahnya yang menempati alam ini. Ada dimensi lain yang memang tidak bisa kita lihat, tapi kadang-kadang bisa kita rasakan dengan uh, indera kita yang paling halus ya. Kalau memang itu peka ya. Kadang-kadang mereading itu sebetulnya itu adalah indikator bahwa ada sesuatu di sekitar sini. Model ini kan ini hutan juga sih, banyak pohon jati. Ya kadang-kadang kalau memang ada pasti suka mereading. Oke sahabat, itu aja mungkin sharing dari saya mengenai gue sejauh pengalaman-pengalaman. Sekali lagi kalau memang ada pengalaman dari sahabat-sahabat gue, silahkan komen di kolom komentar ya. Salam sehat, masih bersama Baderimba Channel, bersama Diki Baratawirya. Jangan lupa tetap olahraga. Jangan lupa tetap kita goes. Kemanapun kita goes, carilah makna dari goes tersebut, sehingga kita bisa menambah wawasan, menambah pengalaman, dan bisa lebih bijaksana dalam mengarungi kehidupan. Itu dengan goes ya. Karena goes jauh itu banyak sekali manfaatnya. Jadi tidak hanya rasa capek lelah, tapi ada value yang lain yang kita dapatkan dari goes jauh itu. Walaupun mengalami hal-hal yang horor, tapi kita ambil hikmahnya. Berarti kita harus lebih banyak berdoa, harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat USR tetap sehat. Yuk, selamat pagi.